Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya tidak akan pernah berubah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk itu mari kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang layak untuk menerima segala pujian. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan segala hati umat Tuhan yang ada terpuji katakan dengan sepenuh hati. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur pada Tuhan, nyatakan dengan segenap hati. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah hanya Engkau Tuhan. Biarlah setiap mulut kami memuji Engkau, jiwa kami berubah. Suatu kehormatan kami yang besar, Kau layak untuk menerima segala pujian. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan lebih lagi Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau yang layak Tuhan. Berikan sorak-sorak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat mulia hanya bagi nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan, apabila pagi hari ini kami ada di tempat ini, semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik melalui ibadah ini. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji dan menyerukan nama Tuhan, karena Tuhanlah Maha Besar dan Tuhanlah yang Maha Kuasa. Dialah Tuhan yang akan pernah tergoyahkan, dan dialah Tuhan yang akan pernah terkalahkan, karena tidak ada tandingannya Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dialah Allah pemenang bagi kita semuanya.
hanya yang benar, tak ada hanya yang berdosa akan kemuliaan. Semua musuh bergerak mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Syukur tak bertani, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari seluruh kuasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kalau kita bilang pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang berat? Hanya yang terbesar akan bergoyang. Semua musibah mendekat, mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Syukur tak bertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari seluruh kuasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Syukur tak bertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari seluruh kuasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tidak ada yang tertandingi, yang mampu menandingi Allah kita, karena Dialah Maha Kuasa di dalam hidup. Sebentar kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan tanah hati yang terbaik. Biarlah Tuhan membaca hati kita, dan biarlah kita boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam hidup. Mari kita akan tundukkan kepala kita mau masuk di dalam hari yang lebih lagi. Biarlah mulut kita pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan boleh mendengar dengan manisnya apa yang kita keluarkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermasuk bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu. Nyanyian puja
Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Bila Allahku, aku hendak bermasuk bagimu selagi ku ada. Terima kasih Tuhan untuk setiap nyanyian pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami. Sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami. Buka setiap hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk untuk tim pujian penyembahan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini ada sukacita.
kita disambut di pagi hari yang cukup syahdu deh, rada mendung gitu ya, karena beberapa hari sudah panas terik. Pagi hari ini kita disambut dengan pagi hari yang mendung. Jadi seakan-akan jadi bikin badannya gak enak gitu ya, habis panas dingin, panas dingin, panas dingin. Dan dari pagi jam 4 pagi Niel juga seperti itu. Saya pegang jidatnya ternyata sedikit panas, agak anget semangat gitu. Terus jam 4 pagi dia ngomong, mami minta gitu. Saya bawa, ternyata nggak ada apa, nggak keluar apa cuma apa ya, cuma kayak kentut kayak gitu tuh aja dulu. Terus ini saya tanya, Niel lagi gak enak badan, dia lagi gak enak badan gitu. Kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudara jaga kesehatan hari ini ya, karena cuacanya cukup ekstrim, cuacanya cukup dari panas sampai panas dingin, jadi bikin badan tidak enak. Tapi bersyukur kita semua boleh ada di tempat ini, kita semua dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini tema kita masih sama Bapak Ibu Saudara, yaitu Word of Grace. Jadi pribadi yang berkatakan kata-kata berkat. Kita sudah belajar banyak sekali dari minggu pertama sampai yang minggu ketiga, dan pastinya kita semakin dimampukan Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan lewat pribadi-pribadi yang memperkatakan perkataan yang berkat. Bapak Ibu Saudara, Word of Grace ini adalah salah satu karakter manusia baru yang Paulus sampaikan untuk jemaat di Efesus. Kita sudah belajar dari bulan Juli sampai hari ini kalau saya hitung ini adalah karakter yang keempat, di mana Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus untuk kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Dan ini adalah Word of Grace, kata-kata berkat ini adalah salah satu yang Paulus sampaikan supaya tinggal dalam diri kita sebagai manusia baru. Ini yang membuat saya suka dengan apa yang Paulus tuliskan di setiap ayatnya, bahwa Rasul Paulus itu tidak hanya memberikan peringatan kepada setiap kita, tetapi juga memberikan sesuatu yang menerangkan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai manusia baru. Jadi tidak cuma menyampaikan jangan ini, tetapi Paulus juga menerangkan secara detail apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak melakukannya. Contohnya seperti dalam ayat ini, kita mau buka ayat nats kita, yaitu di Efesus 4 ayat yang ke-29. Dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 4 ayat di atasnya, 3 berarti ayat berapa ya, 26, 27, 28, 29 semuanya diawali dengan kata jangan. Tetapi Rasul Paulus tidak cuma ngomong jangan ini, tetapi Rasul Paulus juga memberikan solusi, istilahnya tidak hanya memberikan larangan, tetapi memberikan solusi kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia baru. Paulus sudah menyampaikan, ini loh perkataan kotor ini adalah wujud manusia lama kita, manusia yang aslinya itu seperti itu. Jadi secara alami ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang ada dalam diri manusia itu adalah hal-hal yang tidak baik. Sehingga dalam perkataan pun kita akan menyampaikan perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan kotor ini tidak selalu berbicara tentang isuh ya Bapak Ibu Saudara, tetapi perkataan-perkataan yang menyudutkan itu juga salah satu perkataan yang kotor, atau perkataan-perkataan yang tidak enak didengar, itu juga perkataan-perkataan kotor. Jadi perkataan kotor di sini itu sebenarnya luas gitu. Tidak hanya berbicara tentang perkataan yang kayak isuh dan sebagainya yang kita kenal biasanya, tetapi lebih kepada perkataan-perkataan yang tidak membangun. Karena tujuannya di sini dikatakan bahwa tujuan kita menyampaikan perkataan yang baik adalah untuk membangun. Jadi perkataan-perkataan yang kita membangun itu perkataan manusia
manusia lama kita. Perkataan manusia baru kita yaitu perkataan-perkataan yang membangun. Nah, di sini kita mau lihat bahwa peringatan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu ini adalah peringatan yang Paulus sampaikan. Ini wujud manusia lama kita. Nah, yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia baru yaitu pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Ini adalah perkataan yang harus dimiliki oleh manusia baru. Jadi Paulus tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga memberitahu mana yang baik, yaitu memperkatakan perkataan baik yang membangun. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara tentang ini. Kita mau belajar tentang ini. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Kita mau belajar tentang perkataan yang ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, berkata baik untuk membangun. Ini jelas harus dimiliki oleh manusia baru. Karena tujuan kita berkata baik atau menyampaikan, berucap itu adalah untuk membangun. Bapak Ibu Saudara, ada 4 tipe orang saat berbicara. Kalau kemarin Mas Nulis ngomongin tentang orang ekstrovert dan introvert. Tapi kali ini saya mau lihat bahwa ada 4 tipe orang saat berbicara. Berkata kotor atau berkata kasar untuk menjatuhkan. Tujuannya untuk menjatuhkan. Itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang dunia seringkali mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, tujuannya menjatuhkan orang lain atau bahkan tidak punya tujuan apapun. Jadi istilahnya ngomong tapi sembarangan, tidak berguna. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, berkata kasar membangun. Jadi ini tipikal orang yang sebenarnya baik gitu ya. Caranya yang salah. Jadi mengucapkan, marahnya itu kata-katanya tidak mengenakan hati mungkin. Tapi tujuannya baik. Tujuannya untuk membuat seseorang ini bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Cuma caranya yang salah. Kata-katanya yang dikeluarkan yang mungkin tidak enak didengar. Lalu tipe yang ketiga yaitu berkata baik tapi menjatuhkan. Jadi ngomongnya luas nih, baik nih. Kayak istilahnya yang manis-manis yang dikeluarkan, tetapi punya tujuan tertentu yaitu untuk menjatuhkan atau untuk menyudutkan atau untuk mengintimidasi orang. Nah, itu tipe ketiga. Berkata baik untuk menjatuhkan, punya tujuannya tidak baik. Perkataannya baik tapi tujuannya tidak baik. Lalu tipe yang keempat yaitu orang yang berkata baik, tujuannya baik, yaitu untuk membangun. Nah, ini adalah karakter manusia baru yang harus kita miliki sebagai manusia baru. Ini manusia lama kita pasti dimiliki, pasti banyak orang di sekitar kita memiliki ini. Tapi kita sebagai manusia yang baru yang harus kita miliki adalah kata-kata yang baik dan punya tujuan untuk membangun. Nah, di Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana kita mengerti bahwa apa yang kita sampaikan itu tujuannya untuk membangun. Perwujudan manusia baru adalah berkata baik untuk membangun. Intinya selalu untuk membangun, untuk membawa seseorang lebih baik, untuk memotivasi seseorang. Itu tujuan kita menyampaikan sesuatu. Dan pastinya harus disertai dengan perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang lembut. Yang itu seharusnya kita lakukan. Susah nggak sebagai manusia? Kalau kita hidup dalam manusia lama, itu susah dilakukan. Karena tabiat kita yang ngomong apa adanya, calcul, walaupun tujuannya baik, tapi ini omongannya ini kayak nggak bisa direm gitu. Tetapi sebagai manusia baru yang harus kita lakukan yaitu berkata baik untuk membangun. Kita
mulai mengontrol lidah kita, mulut kita untuk memperkatakan hal yang baik. Banyak kata-kata yang bisa diucapkan dengan baik walaupun itu sifatnya menegur. Kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih lembut yang sifatnya menegur seseorang, ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak enak didengar, tetapi tidak enak rasanya ketika itu disampaikan tidak enak, tetapi kita bisa memilih kata-kata yang baik supaya perkataan kita tidak disalahartikan orang, sehingga perkataan kita tidak membangun malah menjatuhkan atau membuat orang menjadi down. Nah, dari perkataan yang membangun ini kemarin saya sampaikan di ibadah khotbah Bapak Ibu Saudara, saya lihat perkataan yang membangun itu adalah perkataan yang seperti apa toh? Kok apa? Kayaknya tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan. Kata-kata yang membangun saya lihat artinya, maksud terjemahan dari terjemahan yang lain, dari terjemahan lama itu saya menemukan bahwa perkataan yang baik, perkataan yang membangun itu adalah perkataan yang meneguhkan iman. Perkataan yang meneguhkan iman adalah kata-kata yang membuat iman lebih kuat. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang mulai lemah dalam imannya, itu waktu kita untuk menyampaikan perkataan tersebut, perkataan untuk meneguhkan iman seseorang. Ketika mereka mulai loyo, mulai meragukan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, mari kita pakai karakter kita sebagai manusia baru untuk menyampaikan kata-kata yang membangun bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Mereka sedang lemah iman mereka sedang meragukan Tuhan mungkin dalam kondisi yang lemah. Mari kita pakai perkataan kita untuk meneguhkan iman mereka bahwa Tuhan Yesus baik dalam segala kondisi. Kita menguatkan dia, menguatkan saudara kita, menguatkan rekan kita supaya imannya semakin diteguhkan. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang mungkin lama tidak hadir ke gereja, kata-kata yang meneguhkan mungkin tidak mereka dengar. Kata-kata yang membuat mereka menguatkan iman mereka mungkin mereka lama tidak dengar. Kita datang dengan menyampaikan perkataan yang baik, mengajak sehingga mereka bisa bertumbuh, membangun iman mereka kembali kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, saya melihat terjemahan di bahasa Indonesia masa kini. Perkataan yang membangun itu adalah perkataan yang membina atau menuntun. Di sini bisa dikatakan sebagai perkataan yang positif, perkataan yang membangun kepercayaan diri seseorang. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjumpai tadi tipe-tipe orang tadi, di mana ketika dia ngomong, ketika dia menyampaikan sesuatu sebenarnya niatnya baik, tetapi menggunakan kata atau menyampaikannya tidak baik, sehingga kadang-kadang membuat orang itu down, tidak percaya diri lagi. Nah, tugas kita sebagai manusia yang baru yaitu mari kita mau menyampaikan setiap perkataan-perkataan positif kita, yaitu untuk membangun kepercayaan diri orang lain. Kita lihat kanan kiri kita, mungkin teman-teman yang masih next, masih pemuda remaja, seringkali mendapati temannya sedang tidak percaya diri, sedang merasa mencari jati diri. Mari gunakan karakter manusia baru kita untuk membuat teman-teman kita memiliki kepercayaan diri lagi, memulihkan hatinya lagi, sehingga mereka dapat merasakan atau lewat setiap perkataan kita, mereka dapat melihat bahwa kita itu pribadi yang dikasihi Allah, kita pribadi yang berharga di hadapan Allah, sehingga nilai kehidupan mereka, motivasi dalam diri kita merasa bahwa mereka merasa bahwa oh saya berharga. Ini khususnya seringkali terjadi pada anak-anak muda ya, di mana merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya hidup dari keluarga yang gimana, padahal dalam kehidupan kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang tidak baik, semuanya disediakan, diskenariokan Tuhan untuk sebuah kebaikan, sekalipun latar belakang kita adalah latar belakang yang tidak
yang memotivasi seseorang sehingga mereka memiliki kepercayaan diri kembali, merasa dirinya berharga. Tidak cuma anak muda, bahkan orang-orang tua pun juga sering merasakan seperti itu. Jadi mari kita mau sampaikan, tidak hanya kita menyampaikan perkataan yang meneguhkan iman, tetapi juga menuntun, membimbing seseorang. Nah, ini gunanya kita masuk ke dalam oikos Bapak Ibu Saudara, karena di oikos kita lebih personal dibimbingnya, lebih heart to heart gitu ya, heart to heart gitu, dan hati ke hati gitu. Jadi ngomongnya lebih bisa pribadi lepas pribadi, sehingga bimbingan, tuntunan itu bisa sampai kepada pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum masuk oikos, silahkan bergabung dalam oikos. Lalu selanjutnya dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI, dalam terjemahan sederhana Indonesia, kata yang membangun itu adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memuatkan dan memberi pengharapan bagi orang yang lemah. Dalam situasi kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara, orang yang lemah, orang yang mulai khawatir, orang yang gelisah itu sering kita jumpai. Karena kondisi kita saat ini dalam segi pekerjaan, semua kayak orang gonjang ganjing. Dalam segi perekonomian, kita rasa kok sekarang sulit sekali gitu ya. Mungkin yang bisa tanya sama Mas Gilang gitu ya, dulu beli biji cilok bisa 20 kilo gitu ya, mungkin sekarang cuma segini gitu. Setiap hari lihat statusnya kuat gitu ya. Nah kita lihat di sekitar kita tidak ada yang mudah Bapak Ibu Saudara. Nah inilah adanya kita, supaya kita ada untuk menguatkan orang-orang di sekitar kita, memberi pengharapan. Ya sekalipun sepi, tapi semua Tuhan cukupkan. Mari kita menyampaikan dengan kata-kata yang membangun, menguatkan iman, meneguhkan iman, menuntun dan menguatkan dengan pengharapan yang baru. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita mau katakan itu berulang kali kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Pernah nggak merasakan bahwa diri kita merasa begitu lemah, begitu kok aku lagi galau lagi? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Pernah ya, gitu. Tapi di sini kita mau ingat bahwa tidak hanya Rasul Paulus ingin supaya kita memperkatakan perkataan yang membangun bagi orang lain, tetapi juga membangun diri kita sendiri. Dan perkataan ini mari kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Nah, di sini ini adalah bentuk manusia baru kita. Jadi ketika kita masih menyampaikan kata-kata yang sembarangan, sembrono, mari kita pilih diri kita. Apakah kita sudah mengenakan manusia baru kita, atau kita masih mengenakan manusia lama kita? Seperti yang Pak Daniel sampaikan di minggu yang pertama, bahwa ketika manusia baru dikenakan dalam kehidupan kita, otomatis perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan iman, perkataan yang menuntut itu langsung ada di mulut kita. Jadi kita tidak perlu berusaha untuk melakukannya. Kalau kita masih berusaha melakukannya, berarti jangan-jangan kita manusia lama, masih menggunakan manusia lama, tapi seolah-olah hidup sebagai manusia baru. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau pilih. Ketika kita sudah mengenakan manusia baru, jadi otomatis ini ya, ini mulut kita ini sudah dilabeli halal gitu ya. Labelnya sudah baik gitu, Perkataan yang muncul dalam mulut kita itu pasti perkataan yang membangun, perkataan yang meneguhkan iman, perkataan yang menuntun, perkataan yang menguatkan dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan kanan kiri, ayo berkata yang membangun ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, nah ini Amsal 10 ayat yang ke-11 dalam terjemahan FIH, firman Allah yang hidup.
Perkataan orang baik berisi kebenaran dan menghidupkan, tetapi mulut orang yang jahat penuh dengan kutukan. Perkataan yang baik itu menghidupkan Bapak Ibu Saudara, tetapi perkataan yang kotor itu mematikan. Di Amsal juga dikatakan perkataan yang tidak baik itu bisa jadi racun buat orang yang mendengarnya. Nah, kita mau pakai ini tadi. Kita sudah dilabeli manusia baru, sehingga perkataan kita harusnya adalah perkataan yang menghidupkan. Kenapa perkataan yang membangun itu perkataan yang menghidupkan? Karena setiap segala sesuatu yang tumbuh, segala sesuatu yang bergerak itu pasti hidup. Dan ketika kita membangun seseorang, dia bergerak menjadi pribadi yang baik, maka perkataan kita akan menghidupkan orang tersebut. Mereka akan merasa hidup, merasa memiliki pengharapan lagi, merasa dikuatkan. Jadi mari kita bijak dalam berkata-kata. Lalu selanjutnya, berkata baik di waktu yang tepat. Efesus 4 ayat 2 bagian, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu atau di mana dibutuhkan. Bukan berarti ketika tidak dibutuhkan kita tidak berkata-kata, bukan seperti itu. Tetapi kita harus bisa menempatkan diri kita ketika kita berbicara. Manusia baru itu diberikan kemampuan secara alami untuk memilih kata dalam berucap sesuai dengan kebutuhan lawan bicara kita. Secara alami kita itu memiliki seni dalam berkomunikasi. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentang seni berkomunikasi? Pernah ya? Pak Daniel yang mantok-mantok karena beliau yang sering menyampaikan. Seni berkomunikasi itu kita dilatih Bapak Ibu Saudara untuk bisa berkata dengan baik, menyampaikan sesuatu dengan baik, dari atas sampai bawah. Gestur kita itu punya ketentuannya. Jadi kayak ketika kita berbicara itu sebenarnya ada seninya, Bapak Ibu Saudara. Itu ketika kita belajar itu kita bayar, Bapak Ibu Saudara. Pasti ada seminar-seminar tentang seni berkomunikasi. Dulu Pak Daniel sering karena beliau ngurusi anak-anak muda, seringkali membuat ini. Jadi berkumpul ngomongin tentang seni berkomunikasi. Dari situ juga saya dulu orangnya introvert ya. Jadi sekarang jadi super ekstrovert. Supernya di rumah. Ngomongin introvert dan ekstrovert, kemarin pulang dari ibadah minggu kemarin Bapak Ibu Saudara, di jalan itu Pak Daniel ngomong, berarti dulu tuh aku ekstrovert sekarang jadi introvert. Lah kok bisa aku ya gitu? Kamu yang dulu introvert jadi ekstrovert. Lah kok bisa? Lah kamu yang di rumah ngomong terus. Lah kamu udah ada lawan bicaranya di rumah. Kalau sama Niata baru ngomong gitu ya. Kalau di rumah ada Mas Adris, ada Mas Adi, ada Mas Samuel, pasti jadi ekstrovert kan? Ngomong gitu kan. Terus dia juga ngomong, lah aku udah seneng apa itu namanya mengerjakan tugas di tempat ramai. Aku ya udah seneng. Jadi kita sudahlah gitu ya. Maksud ngomong ini introvert dan ekstrovert jadi bertengkar gitu. Nah, seni berkomunikasi ini bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara, dan untuk bisa belajar itu kita tuh bayar gitu. Tapi khusus di MCC mungkin akan digratiskan. Karena bagi saya itu perlu banget seni dalam berkomunikasi. Nah, sebenarnya manusia baru itu sebenarnya dikasih fasilitas, ibaratnya ya, punya fasilitas secara otomatis, secara alami itu bisa berseni komunikasi secara alami sebenarnya. Tapi mungkin kita tidak menyadari atau kita tidak mentelaahnya, mempelajarinya dengan baik gitu. Karena saya rasa ketika Tuhan memberikan manusia yang baru, perkataan kita sudah baik, tujuannya sudah baik, pastinya kan kita akan lebih mengerti situasi dan kondisi ketika kita berbicara. Apa kata-kata, pilihan kata-kata yang akan kita sampaikan itu pasti sudah otomatis juga menyertai ketika kita berbicara. Karena manusia baru saya rasa
Tuhan memberikannya komplit ya, tapi kita nggak ngerti aja gitu. Nah, kita kita sekarang memahami bahwa ternyata kita tuh punya loh seni komunikasi, karena Tuhan sendiri yang memberikan fasilitas itu dalam mulut kita dan saat kita berbicara. Di mana perlu itu berbicara, ketika saya membaca, saya membayangkannya adalah ketika perlu itu ada di mana ketika kita menyampaikan sesuatu, kita bisa melihat situasi orang tersebut. Ketika kita situasi orang tersebut dalam kondisi seperti ini, kita nggak mungkin pakai kata-kata yang ketika kondisinya A, kita nggak mungkin pakai kata-kata B. Kita harus punya kata-kata A yang memenuhi kebutuhan lawan bicara kita. Ketika kondisinya sedang mungkin sedang kondisi yang berduka istilahnya, sedang kondisi berduka. Ketika kita datang, kita nggak mungkin ngomong dengan seenaknya sendiri. Pasti kita juga ikut berempati dengan beliau. Jadi apa ya? Dimana perlu itu kita seakan-akan berbicara pada porsinya, pada waktu yang tepat. Ketika kondisi lawan bicara kita seperti ini, kita bisa memposisikan diri kita berbicara sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini yang tidak bisa kita hindari, karena saat kita berbicara dengan lawan bicara kita, maka kita harus perlu pimpinan Roh Kudus. Manusia baru itu punya Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga kita dimampukan untuk merespon dengan baik sesuai kebutuhan lawan bicara kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika saya diajak curhat sama orang, Ci, saya mau telepon, Ci, saya itu deg-degan Bapak Ibu Saudara. Karena kadang-kadang saya takut saya tidak bisa merespon atau memenuhi kebutuhan orang tersebut ketika bercerita. Jadi saya selalu ketika ada orang WA seperti itu, saya bisa telepon, itu saya berdoa terlebih dahulu. Tuhan, mampukan saya, Roh Kudus yang bekerja dalam hati pikiran saya supaya saya menyampaikan kebutuhan orang tersebut, menyampaikan perkataan yang memenuhi kebutuhan orang tersebut. Saya pernah waktu dulu ditelepon sama Mbak Eli. Itu waktu sebelum ada MCC, itu sudah lama sekali. Mbak Eli telepon dengan nangis-nangis gitu. Saya nggak perlu ceritakan apa. 2 jam Mbak Eli cerita. Saya itu kayak apa ya ini ya gitu loh. Kayak berpikir ketika saya ngomong A itu nggak mempan, nggak masuk ke Mbak Eli. Saya ngomong B nggak masuk ke Mbak Eli. Saya itu sampai ketika dia telepon, saya itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih hikmat saya gitu, kasih hikmat saya supaya saya bisa menyampaikan sesuatu yang benar-benar jadi jawaban buat dia gitu. Nah akhirnya setelah 2 jam ngomong panjang lebar, saya nggak menemukan jawabannya sampai di titik ini loh gitu. Akhirnya saya menyampaikan sesuatu yang membuat Mbak Eli tenang dan memahami situasi dan apa situasi yang dia rasakan pada saat itu. Dan setelah itu Mbak Eli tidak pernah telepon dengan topik, maksudnya dengan masalah yang itu. Karena sebelum dia telepon, saya itu berhari-hari WA itu ya masalah yang sama, tetap nggak berujung gitu. Nah di situ tuh saya merasa bahwa perkataan yang tepat pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat itu sangat diperlukan. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen kan kebanyakan orang Kristen itu jadi curhatan orang loh gitu loh. Karena kok dilihat dari penampilan di orang Kristen itu kayak syahdu gitu ya, kayak kalem gitu, padahal reok gitu kan ya, kalem gitu. Kayak saya gini kan kelihatannya kalem deh, maksudnya kelihatannya, tapi yang di rumah yang reok gitu ya, yang biasa di rumah tahu gitu kan. Jadi kayaknya rasanya adem gitu lihat orang Kristen. Akhirnya banyak orang itu tertarik untuk bercerita, tertarik untuk bercerita gitu loh. Nah ini tugas kita, ini waktu kita jadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang tepat. Sebenarnya kita sudah diperlengkapi, tapi kadang kita tidak memahami. Nah kita perlu tuntunan Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam manusia baru, Roh Kudus ada dalam diri kita otomatis. Cuma kadang-kadang kita nggak mau tanya aja sama Roh Kudus.
Kadang-kadang kita melupakan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita berpikir dengan cara pikir kita, jawabnya juga sesuai dengan cara pandang kita, bukan cara pandang Roh Kudus, atau tidak tepat sasaran gitu. Jadi perkataan yang baik di sini adalah perkataan yang tahu waktu, maksudnya tahu porsinya, tahu kegunaannya. Pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat, perkataan kita itu akan menenangkan hati seseorang. Pada waktu yang tepat, perkataan kita itu akan membuat seseorang jadi melihat lagi kebaikan Tuhan, berpengharapan lagi kepada Tuhan. Untuk itu kita mau aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebenarnya semuanya sudah dikasih komplit dalam kehidupan kita, cuma kadang kita tidak mengaktifkan, melupakan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah berkata baik mendatangkan berkat. Ini otomatis ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melewati berkata baik untuk membangun dan berkata baik di waktu yang tepat, maka sudah pasti perkataan kita mendatangkan berkat. Karena manusia baru adalah manusia yang istilahnya yang sudah dipulihkan sama Tuhan. Jadi tidak mungkin perkataan kita tidak menyampaikan perkataan yang membawa berkat bagi orang lain. Ini otomatis ketika kita membangun, kita memiliki perkataan baik untuk membangun dan di waktu yang tepat, maka perkataan kita, ucapan kita pasti mendatangkan berkat bagi banyak orang. Mendatangkan berkat bagi orang yang kita ajak bicara. Efesus 4 ayat yang ke-29 bagian yang terakhir dikatakan, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Kalau dari firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan berbicaralah dengan baik, kata-kata yang baik yang berguna bagi orang yang diajak bicara dan yang akan mendatangkan berkat bagi mereka. Sudah jelas ketika kita hidup dalam manusia baru, perkataan kita sudah pasti mendatangkan berkat. Nah, perkataan orang benar besar kuasanya, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa perkataan kita itu sangat besar kuasanya, maka mari kita menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang memberkati orang, tidak perkataan yang menuntut, perkataan yang membuat mereka terberkati. Bahkan mulut kita untuk mengucapkan perkataan berkat bagi orang lain, supaya mereka yang mendengar beroleh berkat. Ini nggak perlu diterangkan panjang lebar, karena perkataan semua yang berasal dari Allah, dari Roh Kudus itu pasti mendatangkan berkat. Perkataan yang mendatangkan caci maki itu dari manusia lama kita. Tapi ketika kita mengenakan manusia baru, sudah pasti perkataan kita itu menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Jadi 3 hal itu yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa perkataan yang membangun yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus sudah menerangkan secara detail bahwa perkataan yang harus kita gunakan sebagai manusia baru adalah perkataan baik yang untuk membangun dan di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Kiranya setiap apa yang kita sampaikan mengubah kehidupan orang. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara orang-orang di luar sana untuk memberkati. Bahkan Tuhan juga bisa pakai, karena Tuhan kita tidak terbatas ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati orang. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun bisa Tuhan pakai untuk memberkati orang. Apalagi kita, orang yang sudah dipulihkan oleh Allah, sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengenakan manusia baru, kita pasti akan dipakai untuk memberkati banyak orang. Jadi ketika kita yang ada di sini, mungkin berapa orang nih Pak? 100 orang, puji Tuhan ya. Mungkin sekitar 50-an, 50-60, 40-50 orang
di sini ketika kita sudah hidup dalam manusia baru, Tuhan bisa pakai kita 40 orang di tempat ini untuk memberkati banyak orang, memberkati orang-orang di sekitar kita. Maka mungkin gereja kita menjadi gereja yang bahasanya bahasa malaikat semua gitu ya, bahasanya itu memberkati semua gitu dan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana gitu. Tuhan juga bisa pakai orang-orang kita semua untuk memberkati orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan gak usah jauh-jauh lah cari orang untuk memberkati, pakai saya, pakai mulut saya untuk memberkati orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, penerapan yang bisa kita lakukan yaitu kenakan manusia baru. Jangan tanggalkan manusia baru, tapi kenakan manusia baru dalam hidup kita supaya perkataan yang membangun yang keluar dari membangunlah yang keluar dari mulut kita. Mari kita mau kenakan manusia baru, jangan dilepas manusia barunya. Lalu minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita supaya mulut kita menyampaikan kata-kata yang berguna bagi orang lain. Pakai pimpinan Roh Kudus supaya ketika kita berbicara, apa yang kita sampaikan berguna bagi orang tersebut. Mungkin dalam kondisi yang tidak baik, perkataan kita boleh berguna, menguatkannya. Lalu yang terakhir, selalu perkataan berkat bagi diri sendiri maupun orang lain. No kata-kata kutuk. Jadi kita mau segel kata-kata kutuk. Yang ada dalam mulut kita adalah kata-kata berkat, kata-kata yang menghasilkan buah. Semuanya demi nama Tuhan. Namanya Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Waktu dan Tuhan sedang berikan kepada kita. Terima kasih untuk menguatkan sekali. Main musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, tanpa pimpinan Roh Kudus tentu kita akan kesulitan. Tanpa penyertaan Tuhan kita akan menjadi manusia-manusia yang lama, karakter-karakter lama ya. Oleh karena itu harga mati Bapak Ibu, bukan cuma NKRI yang harga mati, tapi penyertaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus itu harga mati. Kalau kedagingan kita yang memimpin, maka mulut kita yang akan terus-menerus memperkatakan kata-kata sia-sia. Sehingga kita perlu penyertaan Tuhan. Amin. Kita perlu pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Saya berikan satu lagu. Kita akan naikkan lagu ini. Judulnya Penyertaanmu. Kalau Pak Andreas boleh tampilkan teks lagu Penyertaanmu. Thank you. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagi hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Kita ulang dari awal. Penyertaanmu, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Mari katakan anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang, sumber
segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan, kita penyertaan Tuhan. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kata-kata kita, untuk menuntun kalimat ucapan kita. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Mari bersama-sama katakan anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan. Kalau kami bisa berkata-kata berkat, itu semua karena anugerah. Kalau kami boleh menguatkan orang lain, itu semua karena anugerah Tuhan yang kami terima. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, katakan ini semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kekuatan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
bagi kemuliaan. Kalau kami boleh mengatakan kata-kata yang memberkati sesama kami, itu bukan karena kuat dan kepandaian kami. Kalau kami boleh menyemangati orang lain, itu pun bukan karena kami pintar memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Tapi kalau kami bisa menghidupkan sesama, memberkati sesama, membagikan berkat lewat kata-kata kami, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang lebih dahulu boleh kami rasakan. Itu karena penyertaan Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan ada bagi kami. Tuhan memilih kami, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan menebus kami. Dan ketika kami menyadari betapa Tuhan mengasihi kami, maka ada kerinduan dalam hati kami, Tuhan, untuk kami memakai segenap hidup kami ini lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, membawa orang lain boleh hidup yang dulunya mereka mati semangatnya, mati harapannya. Ketika berjumpa dengan kami, mendengarkan kata-kata berkat, semangat mereka boleh hidup kembali. Ketika mereka patah hati, hilang pengharapan, kepercayaan diri mereka hancur, ketika berjumpa dengan kami memperkatakan kata-kata yang tepat dalam tuntunan Tuhan, maka mereka beroleh sukacita, mereka beroleh damai sejahtera. Kami percaya itu bukan karena kami, tapi itu karena kuasa Tuhan yang menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami setitik pun. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu itulah yang terutama bagi kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Ibu Putri yang sudah sampaikan benih firman Tuhan. Pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, agar boleh semakin mengerti, memahami isi hatinya Tuhan. Dipakai Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan dipakai hidupnya untuk memberitakan Injil kebenaran. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami tanpa terkecuali, menjadi rema untuk boleh kami terapkan dalam keseharian kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami dengan syukur, doa, pujian, pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua kita silakan duduk. Kita sama-sama berdoa. Puji nama Tuhan, kita boleh terberkati oleh firman Tuhan, dan kini kita sedang sama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita, nanti sudah ini akan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di bulan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan, bahwa kami dapat beribadah sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah berikan Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan dalam sembahan ini dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan berdoa kami. Puji Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Why
Pujian tinggikan namamu, dengan kehendak ku puji dengan tetapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI FTC. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua di Hotel Grand Soba pukul 17 atau pukul 5 sore dan nanti akan dilayani oleh Mbak Tita. Tentunya berkatnya kalau Bapak Ibu Saudara pagi hari datang double nanti kalau datang di sore hari. Kemudian hari Senin ada latihan tamborin bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung di bidang karya bisa datang setiap hari Senin pukul 6 sore ada latihan tamborin. Kemudian hari Selasa yang pertama ada oikos nusuan di tempatnya Mas Bilan pukul 6:30 malam untuk oikos nusuan. Kemudian yang kedua oikos nusuan ada di tempatnya Mbak Lala nanti di Taman Harmoni Terusawit pukul 6:30. Kemudian hari Rabu ada oikos juga, oikos dari Nipang. Nanti tempatnya di mana Pak? Menyusul nanti akan diumumkan lewat WA ya. Jadi untuk oikos Nipang pukul 6:30 malam. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul hari Rabu pagi, maaf kelewatan. Jam 10 pagi ada program kristal di mana JKMCC bekerja sama dengan Radio Immanuel. Ada program kristal di mana kita boleh menerima banyak sekali berkat-berkat firman Tuhan yang dikupas secara mendalam. Dan Bapak Ibu Saudara memiliki waktu-waktu longgar bisa mendengarkan setiap hari Rabu pukul 10 di Radio Immanuel. Hari Kamisnya ada latihan musik pujian pukul 6 sore. Hari Jumat ada menara doa MCC pukul 6 sore. Dan hari Sabtu bagi teman-teman pemuda remaja yang belum bergabung bisa bergabung di ibadah pemuda remaja Metanet setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan minggu depan kita akan bersama-sama kembali beribadah di ibadah raya gabungan. Nanti akan dijelaskan lebih rincinya oleh Bapak. Kita akan bagi berdiri bersama-sama. Kita akan
tutup dalam doa. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang di Badai Gabungan di rukun kita yang baru. Ya. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih pendapat Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan boleh menuntun langkah kami, kalau Tuhan boleh memberkati kami ada sebagaimana kami ada hari ini, sehat, dalam keadaan yang baik, sukacita, sejahtera, itu semua kami memohon Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang sudah kami terima lewat ibadah ini, lewat puji-puji, lewat firman Tuhan. Banyak hal yang boleh kami alami dan kami terima. Biarlah berkat-berkat rohani ini boleh termaterai bagi kami semua tanpa terkecuali. Bapa di surga, sekarang Tuhan, biarlah kiranya berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan bagi kami. Berkat dalam rumah tangga kami, berkat dalam pekerjaan kami, berkat untuk pendidikan anak-anak kami, berkat untuk kesehatan kami, berkat untuk kami boleh melewati persoalan kehidupan, tantangan, pergumulan, agar kami dimampukan dan pertolongan Tuhan akan membantu kami menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Itu semua boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, diberkati dengan berkat-berkat yang istimewa, dan pakai hidup mereka makin hari dengan perkara-perkara pelayanan yang semakin besar, semakin banyak menjangkau sebuah kehormatan kemuliaan nama Tuhan, semakin banyak orang menjadi percaya Tuhan memuliakan. Kami berdoa khususnya untuk acara sosialisasi besok malam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap elemen pemerintah yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, perwakilan warga sekitar, semuanya tidak ada yang berkeberatan, semuanya boleh menerima, semuanya boleh merangkul kami, sehingga pertemuan besok malam, pertemuan yang hangat penuh sukacita dalam pertolongan Tuhan. Kami mohonkan Tuhan, mujizat Tuhan ada menyertai kami. Tuhan sendiri yang memimpin kami, Tuhan sendiri yang membela kami. Sehingga mulai minggu depan Tuhan, kami boleh pakai ruko itu untuk kami ibadah perdana, ibadah gabungan besok bulan Oktober akhir ini. Kami akan pakai tempat itu dengan penuh sukacita dalam pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, acara sepekan kami serahkan dalam tangan-Mu, oikos, komisi-komisi maupun latihan, semua kegiatan gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, menjadi berkat bagi banyak jemaat Tuhan yang dibesarkan dan dimuliakan. Kalau sebentar kami akan pulang, penjagaan-Mu Tuhan, pembelaan penyertaan-Mu ada atas kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan kami dari setiap kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan selamat sentosa, berkumpul dengan keluarga kami, dan pertemukan pada kesempatan-kesempatan ibadah persekutuan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang, sebelumnya kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka kedua tangan kita dengan iman, dengan percaya kita terima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan sudah melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus ada senantiasa menyertai setiap kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila
Tuhan.